Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 19064110002 dari kelas 6A dengan memenuhi tugas mata kuliah Inquiry dalam IPA dengan judul tugas mereview jurnal dengan judul Pengaruh Pembelajaran Konstruktivisme Novick, Model Keterampilan Berpikir Kritis dan Motivasi dalam Pembelajaran Online. Penulis pada jurnal ini yakni Arafa, Dwi Astuti, Fatmawati, dan Mahanani. Judul jurnal yaitu Pengaruh Pembelajaran Konstruktivisme Novick, Model Keterampilan Berpikir Kritis dan Motivasi dalam Pembelajaran Online. Dibuat pada tahun 2021 dengan jurnal Tadris Biologi dengan nomor volume 12 nomor 1 dengan memiliki halaman 40-50 halaman. Bagian pertama yakni abstrak. Peneliti mengemukakan bahwasanya terdapat tujuan dalam pengaruh model konstruktivisme tipe Novick ini, yakni memiliki 4 tujuan. Yang pertama yakni kemampuan berpikir kritis dan motivasi. Yang kedua, sejauh mana pengaruh model konstruktivisme tipe Novick terhadap aspek-aspek kemampuan berpikir kritis. Sedangkan yang ketiga yakni sejauh mana pengaruh model konstruktivisme tipe Novick terhadap aspek-aspek motivasi. Dan yang terakhir yakni ingin mengetahui efektivitas model terhadap kemampuan berpikir kritis. Metode yang digunakan adalah kuasi eksperimental dengan desain penelitian pre-test post-test dengan kontrol grup desain. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 MIPA. Pengambilan data berpikir kritis dengan soal tes dan motivasi dengan angket. Sedangkan uji hipotesis menggunakan uji MANOVA untuk mengetahui pengaruh, dan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dengan menggunakan uji regresi, serta uji N-gain untuk mengetahui efektivitas model. Selanjutnya, pada bagian yang kedua, yakni bagian pendahuluan. Peneliti mengemukakan bahwasanya rendahnya keterampilan berpikir kritis terletak pada pembelajaran model yang tidak dapat memfasilitasi siswa berpikir kritis. Guru bisa melatih kritis keterampilan berpikir melalui pembelajaran khusus skenario yang mengintegrasikan pengetahuan. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini yakni dengan menerapkan model pembelajaran yang dikembangkan oleh Nussbaum dan Novick, yang dikenal dengan Novick model pembelajaran konstruktivisme. Novick model pembelajaran konstruktivisme mengandung pandangan konstruktivis dalam membentuk siswa mengenai dalam pengetahuan. Novick model konstruktivisme dapat menumbuhkan keterampilan berpikir yang lebih dalam, menyatakan bahwa pembelajaran model pembelajaran ini menjadikan siswa lebih aktif dan kritis dalam proses pembelajaran. Dalam setiap tahap, Novick model konstruktivisme dapat memfasilitasi guru dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran dengan sistem perubahan konseptual. Pada bagian yang ketiga yakni metode. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen semu. Desain penelitian ini adalah kontrol tidak setara pre-test post-test dan desain kelompok. Teknik pengambilan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah subjektif sampling teknik, di mana instrumen penelitian terdiri dari pretest dan posttest pada kritis keterampilan berpikir dan motivasi ARCS, daftar pertanyaan. Instrumen yang digunakan adalah uji validitas menggunakan produk rumus momen, reliabilitas menggunakan alpha, indeks pembeda, dan kesulitan tingkat. Para peneliti juga melakukan tes prasyarat yang terdiri dari uji normalitas menggunakan Kolmogorov dan uji homogenitas menggunakan statistik
Leven dengan nilai signifikansi 0,05. Menggunakan uji MANOVA untuk menentukan pengaruh model konstruktivisme Novick pada kemampuan berpikir kritis siswa dan motivasi. Pada bagian selanjutnya, ini hasil penelitian. Model konstruktivisme Novick dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam kategori sedang, karena beberapa kekurangan dalam kegiatan pembelajaran online. Di pembelajaran online, guru tidak dapat sepenuhnya mengontrol pemahaman siswa, dan guru tidak dapat melihat secara langsung sikap siswa dan tanggapannya secara kegiatan pembelajaran. Masalah yang sering terjadi pada saat pembelajaran online yakni sinyal internet yang lemah, sehingga beberapa siswa tidak dapat berpartisipasi dalam pembelajaran secara optimal. Pada bagian yang terakhir, yakni kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis dan hasil diskusi, peneliti menyimpulkan bahwasanya ada 3 kesimpulan, yakni yang pertama adalah adanya efek Novick model pembelajaran konstruktivisme pada siswa, keterampilan berpikir kritis, dan motivasi dalam pembelajaran online. Yang kedua, terjadi ketidaksetaraan efek pembelajaran konstruktivisme Novick model menuju aspek berpikir kritis, keterampilan dari yang tinggi ke rendah. Selanjutnya yang terakhir yakni ada sebuah efek yang tidak setara dari konstruktivisme Novick model pembelajaran terhadap aspek motivasi siswa dalam pembelajaran online, mulai dari yang tinggi sampai yang rendah. Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan secara teoritis sebagai bahan referensi untuk sejenis penelitian yang membahas Novick model konstruktivisme. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.